Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu yang ada di tanah air. Semoga di momen Hari Ibu ini banyak ibu yang terus sehat untuk mendampingi keluarga, membimbing keluarga, karena ibu ini punya peran yang sangat penting dalam keluarga. Sekali lagi, selamat Hari Ibu. Nah, kalau ngomongin tentang ibu ya pemirsa ya, ini pasti banyak kita yang kayak, duh ibuku itu kok cerewet banget sih, gini-gini salah, bentar-bentar salah gitu ya. Padahal sebenarnya di balik cerewetnya ibu itu pasti ada pesan atau hal baik yang ingin disampaikan sama ibu. Cuman kitanya aja yang belum ngerti mungkin ya. Nah, apalagi bagi ibu tunggal nih yang benar-benar jadi single parent, single fighter untuk anak-anaknya. Apalagi di masa pandemi, di mana stresornya banyak permasalahan. Nah, gimana sih supaya bisa menjadi sosok ibu tunggal yang tangguh? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, kalau ngomongin tentang ibu gitu ya, ya orang tua pada umumnya lah ya, memang kesehatan itu menjadi sangat penting apalagi di masa pandemi. Salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan mengontrol kesehatan kita adalah dengan medical check up. Nah, apa aja sih manfaat dari medical check up secara rutin? Kita akan bahas satu-satu. Kita lihat yang pertama, mendeteksi penyakit sejak dini. Betul, namanya aja medical check up. Dicek-cek, diteliti, dilihat-lihat gitu ya, kira-kira ada penyakit apa atau potensi penyakit apa gitu, sehingga kita ngerti gitu. Oh, ini sehatnya di sini, ada kurang sehatnya di sini. Nah, dari sini kan kita bisa ngerti, oh dari dini ternyata ada potensi penyakit seperti ini. Jadi kita bisa antisipasi, apalagi untuk ibu ya, ibu tunggal yang waduh, kerjaan iya, rumah tangga iya, ngurus anak, jadi menteri keuangan di rumah juga segala macam. Harus benar-benar bisa medical check up. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Meningkatkan kualitas hidup. Nah, setelah dari poin pertama tadi, ketika kita tahu bahwasanya sudah tahu nih mendeteksi sedari dini. Nah, otomatis kan ketika ada penyakit A, penyakit B atau penyakit C, tentu kita akan berupaya untuk mengobati sedari dini. Sehingga apa? Efeknya adalah tentu bisa membuat kita jauh lebih sehat. Nah, kalau kita lebih sehat, otomatis kualitas hidup juga pasti akan meningkat. Jadi jangan takut-takut untuk medical check up, terutama untuk para ibu. Ini momennya pas di Hari Ibu ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Medical check up rutin setahun sekali. Coba sekarang, ayo tunjuk tangan mana yang rutin medical check up setahun sekali. Atau yang belum pernah sama sekali bahkan, karena mungkin katanya takut nanti kalau di medical check up ketahuan nih penyakitnya ini loh. Bukannya bagus ya, karena dengan begitu kita akan bisa tahu caranya untuk mengatasinya atau mengobatinya. Jadi kalau bisa harus rutin medical check up. Tapi pertanyaannya, medical check up ini idealnya setahun sekali atau berapa kali dalam berapa rentang waktu? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Masalah terkait stres. Nah, medical check up ini kan untuk mengetes atau mengetahui kondisi kesehatan kita. Nah, kalau kita berpikir gini, enggak kok aku jarang sakit, kok aku jarang gini. Yang namanya sakit itu tidak hanya dari sisi fisiologis, tapi juga bisa berasal dari psikologis ya. Jadi kita harus berhati-hati nih, apalagi di masa pandemi mungkin kita ngerasa kayak, aduh stres banget nih, depresi gitu ya, rasa khawatir, was-was. Nah, Anda harus berhati-hati karena stres ini bisa memicu sakit. Jadi Anda harus berhati-hati dan coba ngecek sedari dini untuk medical check up, mengetahui kondisi kesehatan Anda baik fisik maupun mental. Oke, kita lihat poin yang terakhir. Mencegah penyakit yang terdeteksi tidak semakin parah. Nah, ini juga menjadi sangat penting. Kenapa? Yang namanya kita kan harus sedia payung sebelum hujan. Nah, jadi ketika kita sudah terdeteksi, sudah punya penyakit apa, kita bisa langsung melakukan pengobatan, treatment, tindakan yang sesuai supaya yang sakit ini, yang penyakit ini tidak berkembang semakin memburuk. Jadi banyak sekali manfaat kalau kita berbicara tentang medical check up, terutama untuk para ibu nih di momen Hari Ibu ya. Jadi supaya bisa melihat anak-anaknya tumbuh gede, sukses, kita harus menjaga kesehatan kita dan itu dimulai dari medical check up. Oke, nanti kita akan bahas selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati ya, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas apa aja sih manfaat dari
medical check up secara rutin ya, apalagi untuk para orang tua. Tidak hanya orang tua sih sebenarnya, di usia anak-anak bahkan sampai dewasa, sampai lansia pun tetap harus yang namanya medical check up untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Apalagi di momen Hari Ibu, para ibu terutama ibu tunggal yang harus banting tulang, jadi kepala keluarga, jadi kepala rumah tangga, jadi menteri keuangan, jadi menteri kesehatan, semuanya diborong demi masa depan anak-anaknya. Nah, untuk membahasnya nih, apa saja manfaat dari medical check up secara rutin, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Daria Putri Roman, dokter umum dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi, Dok. Apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, kabar baik. Kabar baik. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Amin. Semoga dokter, teman-teman, terutama ya. Semoga dokter dan teman-teman di rumah sakit dan keluarga semua dan seluruh ibu di Indonesia ini selalu sehat supaya bisa melihat anak-anaknya nanti tumbuh besar jadi orang sukses ya. Amin gitu ya. Amin. Oke, nah untuk jadi sehat, untuk bisa lihat anaknya sukses kan harus tahu kondisi kesehatan ya, Dok ya. Jangan sampai nanti ketika kita baru usia 50 plus atau 60 plus udah mulai agak sakit-sakitan. Jangan dulu ya, kita harus membekali diri kita dengan kesehatan, salah satunya ngecek supaya tahu kita lagi sehat atau agak turun dengan medical check up. Nah, kita akan bahas yang pertama, manfaat dari medical check up adalah mendeteksi penyakit sejak dini. Nah, ini kan sebenarnya di satu sisi bagus ya, Dok ya, untuk mendeteksi penyakit dari dini, tapi di luar sana ini bukannya ngomong nggak bagus. Banyak banget orang yang sebenarnya pengen medical check up tapi akhirnya takut kenapa, Kak? Aduh, nanti kalau di medical check up ketahuan dong aku penyakit ini, aku ada penyakit ini, malah nanti kepikiran, stres. Gimana tuh, Dok? Oke, sebenarnya medical check up tuh bagus ya, terutama dilakukan secara reguler. Kenapa? Fungsinya yang pertama itu untuk screening. Jadi banyak penyakit yang bisa diketahui hanya dengan medical check up, karena penyakit tersebut silent killer, seperti itu. Bisa seperti hipertensi, kemudian diabetes, kolesterol, kemudian screening precancer, obesitas. Nah, hal tersebut biasanya tidak terdeteksi kecuali ada keluhan. Dan lebih bagus ketika kita melakukan medical check up, apalagi secara rutin, nah hal tersebut bisa kita ketahui secara lebih awal dan juga bisa kita tangani lebih cepat. Jadi tidak menimbulkan komplikasi kesehatan yang lebih lanjut. Seperti itu. Oke, jadi penting ya pemirsa ya untuk mengetahui jangan sampai nauzubillah gitu ya, tiba-tiba langsung drop gitu ya. Karena nggak ngerti riwayat kesehatan seperti apa, langsung lewat seperti itu ya. Ya meskipun umur itu sudah di tangan Tuhan, tapi kan kita sebagai manusia tetap harus ikhtiar. Oke, Dok, kita lanjut yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup. Nah, meningkatkan kualitas hidup ini apakah sejalan dengan hasil dari medical check up? Kita tahu sehingga kita bisa memperbaiki diri, memperbaiki kondisi kesehatan kita supaya kualitas hidup kita menjadi lebih baik nih, Dok. Iya. Kalau berbicara tentang medical check up itu memang banyak sekali ya pemeriksaan yang bisa dilakukan. Mulai dari seperti yang saya katakan tadi, mulai dari screening obesitas, kemudian screening pemeriksaan tensi, terus screening untuk diabetes, kolesterol, kemudian ada pemeriksaan penunjang lagi, bisa screening darah, kemudian ada screening mungkin untuk wanita ya, terutama ya hari ini Hari Ibu, ada screening precancer, ada berupa misalkan ada pap smear atau mamografi, kemudian juga bisa screening dengan USG, itu bisa ketahui mungkin ada batu kah, ada fatty liver kah, kemudian ada pemeriksaan lain mungkin dengan urin, itu bisa lihat infeksi. Anak kan sekarang juga mungkin dengan kesibukan, jadi mungkin pola hidupnya kurang minum atau apa. Nah, kalau semuanya itu sudah kita deteksi lewat medical check up dan kita ketemukan kelainan, biasanya kan kita akan memberikan saran-saran tuh Mas Raden. Nah, misalkan untuk pasien-pasien dengan diabetes kita sarankan batasi konsumsi gula. Untuk pasien-pasien dengan yang kegemukan atau hiperkolesterol kita sarankan untuk diet, mengatur pola makan, kemudian untuk olahraga secara rutin. Nah,
hal-hal tersebut jika dilakukan secara rutin itu justru akan menimbulkan kebiasaan baik kan. Misalkan olahraga rutin, terus kemudian dengan membatasi makanan yang berkolesterol. Kemudian kalau misalkan pasiennya itu hipertensi, dia akan mengurangi makanan yang asin-asin sehingga kan kadar tensinya lebih terkontrol. Untuk pasien yang diabetes, dia mengurangi untuk batasan kadar konsumsi gulanya sehingga lebih terkontrol kadar gulanya, sehingga ya jadi lebih sehat. Kemudian untuk penyakit-penyakit yang tadi saya bilang screening, seperti misalkan ada pada wanita itu ada pap smear ataupun mamografi untuk screening precancer. Nah itu kan kalau misalkan bisa terdeteksi secara dini dan bisa dilakukan treatment sebelum menjadi ke tahap yang lebih parah, itu kan kualitas hidupnya jadi lebih meningkat dibandingkan terdeteksinya nanti. Oke ya, itu berkaitan dengan kualitas hidup. Jadi jangan takut-takut deh untuk medical check up gitu ya. Oke, selanjutnya nih dok, ngomong tentang medical check up, sebenarnya rutinnya idealnya itu berapa kali dalam setahun sih, atau berapa kali dalam satu rentang waktu gitu dok yang ideal? Kalau berbicara tentang ideal, itu memang sebaiknya dilakukan minimal setahun sekali. Kenapa? Karena ada beberapa penyakit yang kita harus evaluasi. Jadi evaluasi untuk perkembangan penyakitnya, kemudian evaluasi kita kan pasti pas medical check up awal kita akan sarankan begini Bu, konsultasi begini, akan kita berikan treatment. Biasanya akan kita konsulkan ke dokter spesialis, kemudian diberikan treatment, dan untuk medical check up selanjutnya itu untuk evaluasi bagaimana keberhasilan terapinya, kemudian apakah dengan pola hidup yang sekarang itu yang sudah diubah itu akan memperbaiki penyakitnya, atau justru dia belum memperbaiki pola hidup dan justru memperparah penyakitnya. Nah, akan ketahuan secara medical check up reguler tersebut. Misalkan pada kasus-kasus tahun lalunya misalkan ada diabetes, nah kita akan treat, kemudian kita akan konsultasi dengan dokter spesialis, misalkan penyakit dalam kah, atau konsultasi dengan spesialis gizi untuk atur pola makan. Dan di medical check up tahun berikutnya kita akan kelihatan tuh gimana kadar gula darahnya, lebih terkontrol atau tidak. Atau misalkan pada medical check up tahun lalu itu ditemukan sel-sel kanker atau ditemukan benjolan pada payudara. Nah itu kalau misalkan si pasiennya belum pada saat itu tuh mungkin ada kekhawatiran untuk dilakukan operasi, ya mungkin pada tahun-tahun berikutnya kita akan lihat apakah sel-sel kanker tersebut menjadi bertambah ataupun benjolan pada payudaranya itu menjadi bertambah besar. Nah, kita akan kelihatan setelah dilakukan medical check up regularly. Seperti itu. Oke, secara rutin kita harus medical check up minimal setahun sekali. Yang selanjutnya adalah terkait stres nih dok. Sebenarnya bisa dideteksi nggak sih ini benar atau enggak gitu ketika kita medical check up kita sakit itu gara-gara stres juga, ada hubungannya gitu nggak sih? Ada. Ketika stres itu sebenarnya tubuh mengeluarkan ada yang hormon namanya hormon kortisol dan juga hormon adrenalin. Sebenarnya stres itu mekanisme pertahanan tubuh di mana si otak mengeluarkan hormon tersebut agar hipotalamus mengeluarkan hormon adrenalin, kortisol, itu semuanya agar otak bekerja lebih maksimal. Kenapa? Si adrenalin itu nanti bekerjanya akan memacu detak jantung lebih cepat, sedangkan si kortisol itu akan meningkatkan sekresi gula di dalam darah sehingga otak bekerja lebih maksimal. Dalam keadaan normal harusnya setelah stresornya hilang itu kadar hormonnya kembali normal dan tubuh bekerja seperti biasa normal. Namun pada keadaan stresor berkepanjangan terjadi peningkatan hormon kortisol tersebut yang terus-terusan sehingga akan mengganggu fungsi kinerja
hormon yang lain. Akibatnya apa? Ketika kadar kortisolnya terlalu tinggi di dalam darah, itu akan mengakibatkan gangguan seperti cemas, depresi, mungkin gangguan pencernaan, ada yang merasa diare-diare, ada juga yang merasa mual, kembung, susah BAB, ada yang berasa sakit kepala, sakit otot, nyeri bahu, kemudian ada yang tensinya tinggi, tekanan darahnya tinggi, kemudian gangguan tidur, sampai juga ada yang mengakibatkan serangan jantung. Nah, bahaya sekali kan. Makanya ketika kita merasa, mungkin bukan merasa ya, ketika seseorang itu sudah merasakan, aduh kok itu medical check up aja. Nah, di situ akan kelihatan juga dari kita pemeriksaan fisik, kita rekam jantung, itu kelihatan. Oke, jadi jangan stres-stres ya. Bisa diatasi supaya nggak sakit. Terakhir nih dok, mencegah penyakit yang terdeteksi tidak semakin parah. Jadi inilah gunanya medical check up, gimana nih? Iya, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan dengan kita tadi udah menerima hasil, sudah kita lakukan medical check up, kan kita akan lakukan saran. Biasanya berupa kita akan anjurkan untuk pola hidup sehat, misalkan dengan berolahraga rutin, kemudian mengurangi makanan-makanan yang asin, makanan yang berkarbohidrat tinggi. Kemudian orang misalkan pada saat medical check up terdeteksi, ada batu ginjal ataupun batu urat. Nah, itu akan kita sarankan untuk mengurangi makanan mungkin yang berasam urat tinggi, seperti makanan yang mengandung pengawet, nah makanan yang sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan. Nah, itu akan kita minta mereka untuk menghindari supaya mereka pun bisa hidup lebih sehat dan juga bisa melanjutkan aktivitas sehari-hari dengan lebih maksimal, tanpa ada hambatan, tanpa ada rasa nyeri, tanpa ada was-was lah, seperti itu. Oke, jadi banyak banget ternyata manfaat dari medical check up secara rutin, apalagi untuk para orang tua, terkhusus ibu. Di momen Hari Ibu ini, ayo sama-sama seluruh ibu, terutama ibu tunggal lah yang harus jadi pejuang untuk keluarganya. Sama-sama yuk kita sempatkan waktu untuk medical check up supaya kita tahu kondisi kesehatan kita yang pastinya bisa memengaruhi kualitas hidup kita jauh lebih baik ke depan. Terima kasih Dr. Daria Putri Roman, dokter umum dari Rumah Sakit Royal Taruma sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Kita doakan semoga semua ibu juga sehat dan sekali lagi selamat Hari Ibu untuk dokter dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi dok, terima kasih. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu yang ada di tanah air di seluruh Indonesia. Semoga semua ibu, baik yang masih ibu lengkap bersama ayah ataupun ibu tunggal, tetap semangat. Apalagi yang ibu tunggal ya, waduh menghadapi hidup apalagi di masa pandemi hampir 2 tahun ini, pasti cobaan, kerikil, lubang itu akan selalu ada. Tapi percayalah, ada pelangi esok hari. Semoga 2022 hidup kita jauh lebih baik. Amin gitu. Tanggal 22 terus menghadapi tahun 2022. Cocokologi itu ya. Oke, kita akan membahas bagaimana sih menjadi ibu tunggal yang tangguh. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv untuk membahasnya. Telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Alexandra Gabriela, MPASI Psikolog CHT CIST dari Smart Mind Center. Selamat pagi Mbak Alex, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden dan Happy Mother's Day juga untuk mama-mama hebat ya di luar sana yang lagi nonton acara ini. Yes, harus semangat ya karena ini momen yang sangat spesial gitu. Nah, Mbak Alexa, ini kalau kita berbicara, ya ini mungkin pertanyaannya klise banget ya. Semua orang juga mungkin paham, tapi kita juga harus mengerti esensinya lebih mendalam gitu tentang peran ibu dalam keluarga ini seperti apa, tanpa mendiskreditkan peran ayah pastinya ya kan.
Kalau kita ngomongin tentang peran ibu dalam keluarga ini seperti apa sih? Kalau kita lihat ya, coba kalau misalnya pengen cerita, pengennya kemana sih? Biasanya kan selalu ke mama. Tapi kalau misalnya pengen seru-seruan, pengen olahraga, pengen main yang fisik gitu, pengennya ke papa. Biasanya anak-anak kan sudah membagi perannya seperti itu. Nah, disitulah kita bisa melihat kalau memang mama itu selalu mengajarkan tentang emotional stability atau bagaimana mereka mengelola emosinya, bagaimana merasa aman. Sedangkan kalau di papa, mereka itu akan belajar tentang anak-anak akan diajarkan atau belajar tentang sense of competence gitu. Rasa ambisi, prestasi, perasaan aku mampu itu belajar dari papa. Jadi memang dua sosok ini akan membentuk kepribadian anaknya nantinya gitu. Jadi nggak bisa, oh harus mamanya yang dominan, papanya absen, atau papanya yang dominan, mamanya absen, nggak bisa begitu. Dua-duanya tuh punya peran yang berbeda-beda gitu. Setiap orang pasti punya peran masing-masing ya, dan itu sangat penting antara ibu dan juga ayah. Nah, pertanyaannya gini, ketika kita ngomongin tentang yang masih lengkap nih, orang tua yang masih lengkap gitu ya, ibu dan ayahnya lengkap, penting nggak sih? Atau nggak apa-apa nggak sih gitu ya? Kalau kita ngomongin seorang ibu yang masih ada suaminya gitu, ini mencoba belajar untuk menjadi ibu atau sosok istri yang mandiri gitu, meskipun masih ada sosok ayah atau suami di sampingnya gitu. Yes, betul. Mandiri itu kan nggak selamanya berkaitan dengan kemampuan dia mencari finansial ya. Tapi mandiri itu kan bagaimana mereka menjalankan tugas-tugas mereka sehari-hari tanpa harus terus-menerus didukung sama orang lain. Dalam artian mungkin nggak harus jadi perempuan yang dominan banget, enggak. Tetap kita hidup di Indonesia, kita hidup di situasi yang mana lebih banyak patriarki ya, yang memegang budaya patriarki. Kita masih tetap harus menghargai suami, tapi juga kita perlu meningkatkan kemampuan kita untuk bisa memutuskan sesuatu secara mandiri ataupun menyelesaikan semuanya itu mandiri gitu, seperti itu. Dan kalau misalnya terkait sama pekerjaan lebih spesifiknya, memang kerja itu kan salah satu bentuk media untuk meningkatkan sense of competence sama sense of development kita gitu. Jadi kita merasa kompeten, kita bisa merasa berkembang, dan kalaupun sampai ada yang memutuskan, pintar kalau aku kerja, kok rasanya bersalah ya ninggalin anak-anak, kan seharusnya ibu sama anak-anak. Ya sudah, cari saja komunitas ataupun terjun dalam struktur organisasi yang ada di komunitas itu. Bisa di komunitas yang ada di sekitar rumah, ataupun komunitas di tempat beragama seperti di gereja ataupun di masjid. Biasanya kan ada ya komunitas ibu-ibunya seperti itu. At least kita ketemu banyak orang, kita tukar pikiran sama orang, dan juga kita ada sense of pengembangan diri tadi gitu. Oke, ya itulah pentingnya menjadi seorang ibu, seorang istri yang tetap harus juga bisa mandiri sesuai dengan porsinya seperti itu ya, ketika pun masih ada suami atau ayah bagi anak-anaknya di sampingnya. Nah, pertanyaannya gini nih Mbak Alexa, ini kita mulai agak serius ya. Meskipun tadi juga udah serius, tapi ini menjadi satu hal yang tidak diinginkan oleh siapapun di muka bumi ini, saya yakin gitu kan. Di masa pandemi gitu ya, apalagi di masa pandemi itu berat banget kan stresornya itu, pressure-nya lebih berat lagi. Entah karena alasan ya kematian, perbedaan prinsip yang sama-sama tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, akhirnya terjadilah perpisahan. Di masa pandemi pun kita melihat tingkat divorce itu juga lumayan tinggi. Ya karena mungkin faktor finansial, kemudian ya dan lain sebagainya, banyak lah gitu kan indikatornya seperti itu. Apa yang biasanya dirasakan dan bagaimana seorang yang ibu tunggal baru dalam tanda kutip ini harus menghadapi hidup? Karena ini pasti nggak akan mudah gitu. Semandiri-mandirinya pun seperti kita baru bahas barusan ketika masih punya suami gitu ya. Ketika harus hidup dengan status single parent gitu. Single fighter, single mother. Ini bagaimana Mbak Alexa? Oke, seperti yang tadi Mas Raden bilang ya, tantangan, kerikil, dan lubangnya pasti banyak ya. Salah satunya adalah kalau terutama untuk yang baru menjadi ibu tunggal baru, di saat mereka masih harus mengelola perasaan dan dukanya, dia harus bersikap kuat juga di depan anak-anaknya gitu. Jadi bagaimana cara mereka memisahkan antara kapan aku bisa sedih dulu, kapan aku harus ada untuk anak-anakku dan keluargaku, seperti itu. Lalu selain itu juga pastikan yang tadinya ada teman diskusi untuk ambil keputusan, sekarang harus semuanya diputuskan sendiri. Pasti kan akan terjadi kebingungan di situ, apalagi kalau mereka terbiasa semuanya harus tanya ke suami dulu. Gitu.
Terus juga beradaptasi tentang kondisi finansial yang mana tadinya mereka mungkin tidak bekerja ataupun bekerjanya mungkin lebih ke secondary saja, dalam artian bukan jadi tulang punggung, sekarang mereka harus jadi tulang punggung. Nah di sini banyak sekali yang nggak tahan kalau memang mereka harus ngadepin kondisi finansial tuh secara mandiri sendiri karena nggak terbiasa ya. Akhirnya mereka memutuskan untuk cepat-cepat nikah lagi hanya untuk ya supaya ada yang bantu backup keuangan keluarganya gitu. Jadi mereka mungkin kurang selektif dan akhirnya menemukan kegagalan baru dalam, maksudnya menghadapi kegagalan pernikahan lainnya gitu karena nggak selektif dan didasari atas kebutuhan finansial tadi seperti itu. Kalau bahasa Jawanya mungkin ojo ke susu gitu ya. Jangan terburu-buru gitu ya. Karena masalah faktor finansial yang akhirnya ya udah langsung memutuskan get married lagi deh gitu ya. Gara-gara masalah faktor finansial yang ada malah bukannya menyelesaikan masalah tanpa masalah, malah menyelesaikan masalah dengan masalah baru ya. Jangan sampai seperti itu. Betul. Nah, gini, ini dengan kondisi seperti ini kan ya mau nggak mau harus dihadapi. Dan banyak orang akhirnya, apalagi perempuan ya, kalau kita ngomong perempuan dengan beban seperti ini kan pasti banyak yang wah berlarut-larut gitu. Nah yang menjadi masalah kan kita tidak bisa hidup berlarut-larut terus gitu. Ketika kita lagi ngomongin anak-anak kita tetap harus makan, anak-anak kita tetap harus sekolah, anak-anak kita tetap harus punya masa depan gitu ya, yang pastinya baik untuk anak-anak kita. Nah, ada nggak sih Mbak Alexa resep jitu ajaib supaya cepat move on secara instan gitu? Meskipun kita ngomongnya ini akan long term juga sih, jangka panjang, tapi maksudnya yang pas lagi baru diketok divorce tok, pasti kan down. Ada nggak sih yang resep instan deh, ajaib supaya cepat move on gitu? Oke, jadi move on itu mungkin nggak selamanya berkaitan dengan nyari pasangan baru ya. Intinya move on itu adalah sebuah proses ketika kita bisa bangkit lagi dari keterpurukan gitu. Jadi nggak selamanya move on itu punya pacar baru, punya suami baru, nggak seperti itu. Tapi ketika kita di satu titik memutuskan aku harus bangkit, nah di situ kita udah memutuskan untuk move on sebenarnya. Nah, move on dari duka sebenarnya bukan suatu hal di mana kita harus merasa bersalah gitu. Banyak orang yang nggak mengizinkan diri dia move on karena dia ngerasa ini masih terlalu cepat, aku tuh belum layak bahagia, aku tuh belum layak untuk bisa nikmatin hidupku lagi. Pertama-tama maafin diri kita sendiri dulu atas apapun yang kita rasa bersalah atas kepergian dia gitu. Dia meninggal karena aku kurang ngurus, atau dia pergi karena aku kurang jaga badan, kan banyak yang menyalahkan diri seperti itu gitu. Jadi kita maafin diri kita sendiri dulu, luangkan waktu untuk mengelola emosi kita, keluarin kesedihannya, keluarin kekecewaannya, dan di saat itu baru kita mulai bangkit dengan salah satunya adalah coba merencanakan ulang masa depan kita. Ketika ada pasangan, kita kan pasti punya rencana-rencana masa depan banyak nih. Ketika pasangan hilang, tiba-tiba semuanya tuh kayak harus berubah 180 derajat. Jadi mulai dari merencanakan ulang, itu akan membantu kita menyusun kembali langkah-langkah yang tepat. Aku harus berbuat apa? Aku harus kemana? Aku harus ke siapa? Aku harus melakukan apa? Reset the goals, reset the dreams, and reset the life. Wah, ini sangat luar biasa. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya nih, gimana caranya seorang ibu tunggal bisa menjadi ibu sekaligus ayah yang pastinya dirindukan oleh anak-anak seperti itu. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya Mbak Alexa. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kali ini bertepatan dengan Hari Ibu. Kita akan membahas gimana sih cara menjadi ibu tunggal yang tangguh. Nah, bagi Anda yang ibu tunggal atau memiliki teman, saudara, kerabat, keluarga yang juga berperan sebagai ibu tunggal, Anda ingin mencari insight-insight positif untuk diberikan kepada teman-teman Anda, boleh Anda menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Mbak Alexandra Gabriela, MPAC Psikolog CHT CIST dari Smart Mind Center Consulting. Oke, kita lanjut lagi Mbak Alexa. Tadi di segmen sebelumnya aku sempat mau tanya nih,
Gimana caranya? Wah, ini berat banget sebenarnya ya. Untuk menjadi sosok seorang ibu aja itu udah berat gitu ya. Yang banyak menyepelekan, kan kerjanya cuman di nyuci baju, masak segala macam. Mereka tidak mengerti betapa beratnya menjadi seorang ibu rumah tangga. Ditambah lagi menjadi ibu tunggal harus berperan sebagai ayah juga. Nah, gimana ini supaya bisa jalan kedua-duanya? Ini aku mau tanya aja berat, apalagi harus di posisi itu. Gimana nih Mbak Alexa? Oke, biar gimana kan nggak ada yang bisa menggantikan sosok ayah kandungnya ya. Dalam artian mungkin ajaran-ajaran yang bisa kita ajarkan, informasi yang bisa kita ajarkan bisa, tapi keberadaan peran ayah itu nggak bisa tergantikan. Memang masih bisa dimaksimalkan kalau kita berjuang seorang diri, tapi kita juga perlu tahu batasan-batasan kita dulu gitu. Jadi kapan kita capek, kapan kita memang lagi nggak mood, itu harus disesuaikan. Selain itu juga manfaatkan orang-orang atau fasilitas yang ada nih, misalnya mamanya sambil bekerja, anaknya coba titip di kakek neneknya ataupun di fasilitas penitipan anak, ataupun kayak masukin sekolah aja dulu, itu nggak masalah gitu. Di sana kan pasti dia ada interaksi nih sama sosok laki-laki. Jadi selain itu juga mungkin orang-orang terdekat, misalnya adik laki-laki kah, atau mungkin ada kakeknya kah, atau ada teman dekat kah yang mungkin bisa mengajarkan mereka tentang hal-hal yang mungkin yang perlu diajarkan sama sosok ayah. Terus juga kita bisa bantu dengan cerita-cerita atau dongeng-dongeng yang punya moral, yang berkaitan dengan ambisi, yang berkaitan dengan prestasi dan perjuangan. Jadi apapun yang diajarkan dari sosok ayah itu bisa kita terapkan kembali, walaupun kita nggak bisa maksimal, tapi paling tidak bisa kita usahakan gitu. Yang terakhir juga rough play tadi, di mana waktu awal saya tanya, kalau sama mama senangnya cerita-cerita, kalau sama papa senangnya itu yang permainan agak kasar gitu. Jadi ya coba ditambahkan saja gitu, kayak kita ikut main lah di sana. Aduh, ini bebannya sangat luar biasa. Betul lah ya, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Oke, Mbak Alexa, ini berkaitan juga dengan, nah ini kan sosok ibu, sosok ayah udah harus diperankan. Nah sekali lagi, ibu juga kan selain jadi Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, juga Menteri Pendidikan ya. Semuanya bisa jadi menteri gitu. Nah, cara mendidik yang benar anak-anak, terutama ketika anak-anaknya masih kecil dan menanyakan keberadaan ayah mereka, ini gimana cara komunikasinya supaya tidak menyakiti hati anak, tidak menyakiti hati si ibunya sendiri, dan suasana tetap kondusif dan tetap harmonis, tetap bahagia gitu. Nggak sama-sama akhirnya saling ngedrop malahan gitu. Oke, jadi memang di saat-saat seperti itu kita harus mengatakan dengan jujur gitu. Anda semua perlu, mama-mama perlu mengatakan sejujur-jujurnya, tapi dengan bahasa yang masih bisa dimengerti anak. Pilihan kalimatnya seperti, papa masih sayang sama kamu dan papa tetap sayang kamu sampai kapanpun, walaupun papa mama sudah tidak satu rumah lagi gitu. Kalau anaknya masih lebih kecil mungkin bisa pakai mainan-mainan dia dicontohin. Kita masih tetap berteman, tapi walaupun si A sama si B beda rumah, misalnya seperti itu. Dan dia akan tetap sering main sama kamu, seperti itu. Cuma kalau misalnya berkaitan dengan kematian, ada baiknya kita memanfaatkan informasi-informasi atau pelajaran yang berkaitan sama agama kita. Kayak misalnya dia sudah kita mungkin bisa mengajarkan bahwa dia sudah disediakan rumah baru di sana, dan dia sekarang udah nggak sakit lagi. Dan selain itu juga kita bisa ajak anak kita untuk cerita-cerita nih tentang pengalaman-pengalaman positif yang kita alami sama almarhum, misalnya seperti itu. Intinya adalah mengajarkan tentang takdir gitu. Jadi gunakan kesempatan ini untuk mengajarkan anak-anak tentang takdir dan tentang hal-hal yang memang nggak bisa dihindari dan nggak bisa diubah gitu. Salah satunya adalah kematian dan mungkin kepergian ayahnya. Seperti itu. Oke ya, memang ya itu lagi menjadi Menteri komunikasi juga ya harus. Wah, ini banyak banget tugas-tugas seorang ibu ya. Ya, ini sangat luar biasa. Oke, Mbak Alexa, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan ya, Mbak Alexa. Ini dari Bu Feni nih. Adik saya usia 35 tahun, menjadi ibu tunggal selama 5 tahun karena suaminya meninggal. Inilah ya. Saking mandirinya, semua dikerjakan sendiri mulai dari urus anak sampai kerja kantoran. Tapi akhir-akhir ini, kok adik saya ini semakin gila kerja. Sampai tidak punya waktu untuk bersosialisasi. Ini gimana ya? Saya takut adik saya sebenarnya depresi tapi nggak sadar padahal butuh bantuan. Gimana nih Mbak Alexa?
Yes, ada yang namanya high functional depression ketika mereka mungkin udah menutup atau membuat perasaan mereka tuh numb gitu, menutup semua emosi mereka, dan yang mereka tahu, orang-orang tahu bahwa untuk membesarkan seorang anak yang terpenting adalah uang. Jadi mereka terus mendistraksi diri, memaksimalkan potensi mereka, memaksimalkan performa mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan anak secara materi gitu. Dan di satu sisi mereka mungkin juga menggunakan pekerjaan mereka sebagai media untuk mendistraksi lukanya gitu. Ketika mereka ngerasa overwhelmed di rumah, kan pasti selalu kepikiran ya, aduh andaikan ada papanya akan lebih mudah nih, andaikan ada papanya pasti dia nggak perlu marah-marah seperti ini sama aku, pasti papanya bisa bantuin aku. Nah di situ mereka akan perlu mencari distraksi, dan biasanya orang yang sudah enjoy sama pekerjaannya, mereka mungkin akan mendistraksi pikiran mereka kepada pekerjaan seperti itu. Jadi memang ada baiknya bantu mereka untuk menyadari kapan mereka capek, bahwa sebenarnya anak-anak itu butuh mamanya, bukan butuh uang atau materi dari mamanya. Mereka butuh cerita dari mamanya, mereka butuh tukar pikiran sama mamanya, mereka butuh dipeluk mamanya dan diceritain tentang dongeng-dongeng malam-malam ketika sebelum tidur. Nah, hal-hal itu coba dibantu untuk diingatkan kembali dengan bahasa yang tidak menyalahkan mereka, karena mereka itu udah menjalankannya tuh semaksimal mungkin udah titik keringat darah penghabisan seperti itu. Jadi jangan sampai dikritik atau dijudge ya gitu. Nah, kita tidak tahu seberapa besar effort yang sudah mereka lakukan untuk sampai di titik itu ya. Jadi semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Feni, dan semoga adiknya ini tetap semangat menjalani hidup dan tetap bahagia bersama ya. Oke, Mbak Alexa, kita lanjut lagi. Ini kalau ngomongin tentang ibu, apalagi yang nggak ngomong ibu tunggal ya, ibu yang ada suaminya pun dengan anak-anak dengan kondisi masalah ini itu segala macam, pasti akan adanya down, capek, demotivasi dan lain sebagainya. Apalagi seorang ibu tunggal yang harus menghadapinya sendiri. Kita capek, boleh nggak sih? Atau apa yang harus dilakukan ketika kita capek? Kadang-kadang kita kayak nggak ngerti, aku udah nggak percaya lagi sama orang di luar sana karena mungkin trauma. Akhirnya aku pengen cerita ke anak aku, tapi nanti kalau ke anak aku nanti dia tahu boroknya semuanya tentang ayahnya, mungkin tentang lain sebagainya, sehingga akhirnya malah ngebebanin anak. Sebenarnya boleh nggak sih cerita ke anak, atau jangan dulu batasi, atau boleh tapi untuk kita sortir dulu, atau tetap kita harus ke profesional, psikolog atau psikiater gitu, Mbak? Kalau anaknya sudah lebih dewasa, mungkin bisa diceritakan, tapi jangan sampai kita ceritanya tuh, Anda ceritanya tuh sampai yang kayak jelek-jeleknya gitu, semua rasa sedihnya, karena itu akan menjadi sebuah trauma baru buat si anak. Jadi timbul rasa nggak percaya, timbul trauma terhadap pernikahan. Tapi kalau misalnya memang berkaitan sama kematian, mungkin boleh juga diceritakan supaya mereka pun kematian ataupun kepergian ya, dalam artian kalau misalnya papanya misalnya selingkuh gitu dan dia pergi dan nggak ada kabar gitu, mungkin boleh juga diceritakan ke anak yang sudah agak lebih dewasa tanpa menjelek-jelekan orang tuanya, tanpa mengekspresikan emosi secara ekstrim gitu. Kalau memang ingin sekali menggebu-gebu untuk diceritakan, mungkin baiknya ke profesional ataupun ke komunitas-komunitas yang memang berkaitan dengan masalah-masalah Anda. Tapi kalau memang ingin cerita ke anak, sebenarnya ada positifnya, karena semua orang tuh butuh merasa bahwa rasa sedihku ini nggak hanya dirasakan sama diriku sendiri, tapi ternyata mama juga ngerasain rasa sedih sama. Banyak orang tua ingin terus terlihat kuat sampai nggak mau cerita ke anak-anaknya, di saat si anak pun ngerasain sama. Aku sedih sendiri, mamaku nggak apa-apa gitu. Apakah aku memang berlebihan? Nah di situ kan kita nggak mau ya sampai terjadi seperti itu. Jadi sedikit sharing itu baik, tapi kalau berlebihan itu udah nggak sehat. Nah, ada porsinya, pasnya sesuainya seperti apa gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan juga gini, Mbak Alexa, di luar sana kan banyak single mother gitu ya. Banyak single parent, single fighter, dan banyak juga ada yang bilang super mom gitu ya. Bisa ini, bisa itu, segala macam. Nah, apakah seorang ibu tunggal ini harus juga mencoba menjadi super mom? Untuk memaksakan diri menjadi super mom kan tentu tidak mudah. Pasti ada kendalanya, baik dari fisik maupun mental. Apa yang harus dilakukan? Apakah aku juga harus ikutan jadi super mom dong? Atau ya udah sesuai dengan kapasitas kita aja gitu? Oke, saya percaya semua mama itu super mom. Jadi mau dia ibu tunggal ataupun ibu yang masih punya suami, itu pun semuanya super mom. Jadi mama aja udah luar biasa, apalagi jadi ibu tunggal gitu kan. Cuma kita perlu ingat bahwa apapun yang kita lakukan, anak-anak itu nggak butuh mama yang perfect. Anak-anak cuma butuh mama yang happy dan sayang sama dia. Bukan mama yang tangannya ada 6 gitu, bisa ngelakuin semuanya gitu, nggak seperti itu.
Mereka cuma butuh mama yang bahagia, mama yang akan sayang sama mereka. Kalau kita maksimalkan diri kita untuk ngurus anak dan ngurus semuanya, gimana caranya kita ngurus mereka ketika kita sendiri butuh bantuan gitu. Misalnya kita sakit kah, atau kita mungkin stres kah. Seperti analogi kayak misalnya kalau kita lagi di pesawat, pasti kan flight attendant akan selalu bilang bagi orang dewasa yang membawa anak-anak atau menjadi pendamping orang sakit, bila ada masker oksigen turun dari langit-langit pesawat, harap mengenakan ke diri sendiri dulu, baru mengenakan ke orang lain. Kenapa? Karena memang kita harus aware sama kondisi diri kita dulu, kita harus aware sama kesehatan kita dan kemampuan kita dulu, baru kita bisa nolong orang lain. Kalau kita hanya ngedrop karena udah semaksimal mungkin, gimana kita bisa nolong dia ketika kita sendiri ngedrop? Oke ya, jadi kalau ingin menyelamatkan orang lain, selamatkan diri kita dulu supaya kita bisa menyelamatkan orang lain. Seperti itu ya. Oke Mbak Alexa, ini sangat luar biasa. Sebenarnya banyak sekali yang harus kita bahas ya. Tapi waktu juga nanti kita di segmen terakhir akan membahas apa-apa saja yang pantang atau tidak boleh diucapkan, diungkapkan, atau bahkan ditanyakan kepada ibu tunggal karena ini bisa sangat menyakiti hatinya. Nanti akan kita bahas di segmen terakhir. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Mbak Alexandra Gabriela, MPSC Psikolog, CAT CEST dari Smart Mind Center Consulting. Oke, Mbak Alexa, kita lanjut lagi di segmen terakhir ini. Sebenarnya banyak yang akan kita bahas ya, tapi semoga tadi perbincangan kita sudah menjawab bagaimana cara menjadi seorang ibu tunggal yang tangguh, super mom. Tadi sudah terjawab di pertanyaan terakhir ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membantu masyarakat kita. Warga 62 ini kan kadang-kadang kalau bertanya, berucap nggak mikir tentang empati ya. Kadang-kadang kita ngomongnya asal jeplak aja gitu, nggak memikirkan apa dampak psikologis yang mungkin dirasakan, apalagi ibu tunggal yang lumayan sensitif. Yang pertama adalah gini, ini pertanyaan tidak hanya ibu tunggal, ini banyak juga nih. Kapan nikah lagi? Kok belum nikah? Masih trauma jeng gitu ya. Nah, itu kayak itu jelek momen banget. Nah, gimana nih menurut pandangan Mbak Alexa? Ya, jadi mama-mama juga perlu ingat bahwa menikah itu bukan suatu keharusan dan bukan sebuah tuntutan sosial. Gitu. Menikahlah di saat kita udah siap lagi, gitu. Di saat Anda semua udah siap lagi, dan menikahlah di saat Anda mungkin sudah merasa menemukan orang yang tepat, gitu. Jadi bukan karena alasan. Banyak sekali loh saya dengar alasannya kalau dari perempuan, ya karena saya nggak bisa hidup sendiri, karena siapa yang akan bantu nyekolahin anak. Kalau dari laki-laki, saya mau nyari istri lagi, kalau enggak nanti anak saya siapa yang jaga. Ya maksud saya, loh nikah itu buat orang lain ya, jadi bukan untuk diri sendiri gitu. Atau mungkin capek dengerin omongan-omongan seperti yang Mas Raden bilang tadi gitu, kapan nikah, emang masih trauma dan sebagainya. Jadi ingat, nikah itu ketika kita yakin kita mau menikah lagi kepada orang yang bersama dengan orang yang kita yakin akan menjadi pasangan yang lebih baik. Oke, jadi menikah itu bukan perlombaan, bukan balapan, siapa cepet-cepetan. Tapi menikah itu adalah bagaimana menyatukan dua insan manusia menjadi satu. And it's not that easy. Ya, oke, kita langsung poin yang kedua. Nah, ini sebenarnya mungkin poinnya baik, tapi mungkin akhirnya diterimanya kurang baik atau cara menyampaikannya kurang baik sehingga penerimanya juga nggak baik nih. Sabar ya, ini pasti yang terbaik buat kamu sama anak-anak kamu. Nah, sebenarnya ada apa sih Mbak Alexa di kalimat ini? Oke, jadi memang kita lihat dari motif awalnya aja. Anggaplah semua orang tuh punya cara penyampaian masing-masing. Yang penting motif awalnya adalah dia ingin menguatkan kita. Mungkin cara itu works untuk dia, tapi mungkin belum tentu cara itu works untuk Anda. Kita cukup fokus pada niat mereka untuk membantu kita dan mendukung Anda dan membantu Anda. Tapi kalau misalnya benar-benar nggak kuat, benar-benar Anda merasa kok berat banget ya baca dukungan dari dia, kadang ada yang ngirim-ngirim ayat-ayat untuk bangkit lagi, untuk memaafkan dan sebagainya. Itu kan kadang kalau lagi masa berduka kan pasti capek banget ya. Ada baiknya nggak apa-apa kok kalau nggak dibaca dulu atau kalau dicuekin dulu, itu hak Anda. Oke, makanya kadang-kadang itu ya agak berat ya. Maksudnya kayak if you were me gitu, kalau kamu jadi aku, kamu akan tahu how it feels
and how it hurts gitu ya. Bagaimana sakitnya rasanya seperti itu. Sangat luar biasa hari ini ya. Yang ketiga, menjadikan status ibu tunggal sebagai candaan. Ini juga ya gitu ya. Wah, ibu ini gitu ya. Nah, itu menjadi hal yang banyak terjadi di kalangan kita. Gimana nih Mbak Alexa? Memang sangat disayangkan ya, dalam artian apalagi jokes-jokesnya itu banyak yang mengarahkan ibu-ibu tunggal ataupun wanita yang sudah bercerai terhadap seksualitas gitu. Karena kan mereka itu distigma bahwa mereka itu mungkin cepat-cepat pengen nyari suami, jadi kesannya terkesan seperti gampang. Kalau dalam hal ini yang bisa saya sarankan adalah jadilah diri Anda sendiri semaksimal mungkin gitu. Lakukan ataupun bersikaplah seperti yang biasa aja gitu, yang Anda mau itu seperti apa. Sebagai wanita yang berkarisma, sebagai wanita yang elegan, sebagai wanita yang mungkin kuat gitu. Karena ketika Anda menampilkan diri Anda semaksimal yang Anda bisa, semaksimal mungkin ada orang-orang yang masih jokes, mungkin ada orang-orang yang masih ngomongin. Tapi di satu sisi akan ada orang yang salut dan terinspirasi nih sama Anda. Gitu. Oke ya, jadi jangan pernah melakukan itu. Membanding-bandingkan penderitaan juga sering kita dengar nih Mbak. Gimana tuh? Ya, kalau di situ mungkin niatnya juga baik ya. Tapi kita perlu ingat bahwa semua orang punya masalah masing-masing. Dan mungkin nggak semuanya tuh siap mendengar cerita negatif dari orang lain. Jadi bila Anda mungkin baru satu kali cerita terus dia bilang, kamu mah enak ditinggalinnya, suamimu meninggal tapi warisannya banyak. Aku punya suami misalnya sampai ngomong masih nggak berkecukupan gitu. Itu kan capek juga kan Anda pasti dengarnya. Jadi ada baiknya memang carilah kalau memang dirasa nggak nyaman, cari aja ke profesional ataupun ke komunitas yang bisa mendukung Anda gitu. Ada loh komunitasnya yaitu Single Mom Indonesia gitu. Jadi buat mama-mama tunggal yang mungkin butuh teman cerita tapi masih ragu ke psikolog, bisa mungkin bisa ke komunitasnya dulu. Oke, yang pastinya jangan menghakimi karena kita tidak tahu effort dari masing-masing orang seperti apa. Terima kasih Mbak Alexandra Gabriela, MPSI Psikolog CHT CSE dari Smart Mind Center Consulting. Sekali lagi, selamat Hari Ibu. Semoga seluruh ibu berbahagia dan sehat selalu. Terima kasih Mbak Alexa, selamat pagi. Baik, pemirsa, bagi Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsati.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.